Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dania Zahrani dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 1 Batu Jaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi sejarah, yaitu tentang dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Salah satu fungsi dari sejarah adalah sebagai sarana edukatif, di mana dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengambil hikmah dan pengalaman yang telah dilakukan oleh masyarakat pada masa lampau. Keberhasilan pada masa lampau dapat memberikan pengalaman, dan kesalahan pada masa lampau dapat memberikan pelajaran yang harus kita waspadai pada masa kini. Pokok materi yang akan kita bahas, yang pertama, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Yang kedua, teladan para tokoh persatuan. Pokok materi yang pertama yaitu kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Integrasi bangsa merupakan usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercapainya keserasian dan keselarasan. Integrasi bangsa juga ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Faktor pendorongnya yaitu rasa senasib seperjuangan, keinginan bersatu, dan antisipasi ancaman luar. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu etnosentrisme, multikultural, dan kesenjangan pembangunan. Konflik bukan saja dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tetapi konflik juga dapat menimbulkan banyaknya korban jiwa dan kerugian. Pokok materi yang kedua yaitu teladan para tokoh persatuan. Para tokoh ini merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Pahlawan nasional dari Papua. Ada 3 tokoh yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah Frans Kaisepo. Beliau memiliki peran dalam menggagas Partai Indonesia Merdeka pada tahun 1946 dan merancang perlawanan rakyat Biak. Yang kedua adalah Silas Papare. Beliau memiliki peran dalam membentuk Komite Indonesia Merdeka pada tahun 1945 dan membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia. Yang ketiga adalah Martin Inde. Beliau berperan dalam merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka dan memimpin aksi protes yang didukung oleh delegasi 12 kepala suku. Yang kedua yaitu teladan para tokoh persatuan, para raja yang berkorban untuk bangsa. Para raja ini lebih mendahulukan Indonesia daripada kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin. Raja yang akan kita bahas di sini yang pertama yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau berperan dalam menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia dan memberikan jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemberontakan rakyat Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan. Raja yang selanjutnya yaitu Sultan Syarif Qasim II. Beliau berperan dalam menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Republik Indonesia dan juga menyumbangkan uang 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah teladan para tokoh persatuan mewujudkan integrasi dengan seni dan sastra. Tokoh yang pertama adalah Ismail Marzuki. Beliau adalah pencipta lagu-lagu nasional, lagu-lagu perjuangan yang dapat menggugah semangat bangsa Indonesia. Tokoh yang kedua adalah Muhammad Yamin. Perannya, beliau berjuang melalui politik dan karya sastra, dan juga beliau menyumbangkan konsep Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang keempat yaitu teladan para tokoh persatuan pejuang wanita. Tokohnya yaitu Opu Daeng Lisaju. Beliau bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia dan menjadi ketua Partai Serikat Islam Indonesia pada tahun 1930. Walaupun beliau perempuan, tetapi beliau memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Kita patut mencontohnya. Kesimpulan dari materi ini, kita harus banyak belajar dari perjalanan sejarah negara kita yang pernah diwarnai oleh berbagai konflik yang menyebabkan banyaknya korban jiwa, kekacauan, dan juga kerugian.
Dan kita juga patut meneladani para tokoh yang telah berjuang dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.